Kali ini saya akan kita akan ngocok hadiah kemudian bagi kelompok yang sudah lengkap. Ya, ada kelompok yang sudah lengkap. Kelompok apa? Nanti akan dibeli. Ada kelompok kayak kelompok ada yang sudah materi kita selanjutnya hari ini adalah manajemen logistik dan pengadaan BMHP radiologi serta alur pelayanan radiologi oleh dan moderator. Untuk waktu dan tempatnya tidak bersilakan. Silakan diberi dan sabar boleh langsung naik ke atas. Ya, kita coba untuk 3 orang senilai 2.000. Kita hitung 1, 2, 3. Yang mau dapat banyak doa, saya dapat. Ibu ada yang mau dari tempat. Ibu, wow, ini Ibu satu lagi, oke satu lagi, masih terdapat satu lagi buat peserta. 1, 2, 3. Banyak berdoa. Sama ini. Kita ada hadiah pertama yaitu kelompok terbaik dengan pemberian uang sejumlah 5 juta rupiah ya. Wow, satu orangnya banyak rupiah.
Oh, sama. Ya, kita tepuk tangan. Jadi baik, dengan nama lengkap Ibu Ferdi Rusnawati Kusuma, beliau kelahiran Februari 1976, sudah berkecimpung di bidang radiologi sejak tahun 1997 untuk D3 tahun 97, lanjut untuk D4 pemenangan ini tahun 2011, kemudian beliau melanjutkan S2 jurusan pemasaran tahun 2020. Jabatan beliau yaitu di Paris Tenda Banten sebagai dinamika, kemudian di Paris sebagai manajer selama 4 tahun. Waktu berarti sudah bercimpungnya dia sudah masyhur di Paris ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih kepada panitia dan segala rekan-rekan yang mengucapkan terima kasih sudah bisa bergabung bertemu dengan rekan-rekan yang saya sangat ternyata pesertanya paling jauh dari Papua. Benar ya? Kita terima kasih partisipasinya sehingga bisa hadir di sini. Baik, dalam kesempatan ini izinkan saya berdiskusi dengan Bapak Ibu semua. Hari ini hari terakhir kita mengadakan workshop dan saya awali dengan diskusi kali ini yang sifatnya mungkin kita akan lebih banyak sharing nanti ke depannya. Dalam kesempatan ini saya akan berdiskusi mengenai 2 materi yang akan dibahas pagi ini. Yang pertama mengenai manajemen logistik radiologi dan alur pelayanan radiologi, yang pastinya ini adalah keseharian dan pekerjaan kita di rumah sakit. Next, Mas Kemal. Baik, untuk materi yang akan kita diskusikan adalah mengenai manajemen logistik, pengelolaan, kemudian analisis strategi, manajemen kesediaan, kemudian nanti akan ada diskusi setelah materi kedua. Jadi manajemen logistik, apa sih manajemen logistik itu? Intinya manajemen logistik itu adalah kegiatan, rangkaian kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan terhadap apa? Terhadap kegiatan pengadaan, kemudian nanti pencatatan, distribusi, penyimpanan sampai dengan penghapusan logistik yang dimulai dari awal pengadaan sampai dengan diterima oleh klien kita, dalam hal ini adalah customer kita, pasien. Next. Nah, jadi Bapak Ibu semua, baik Bapak Ibu semua. Jadi kalau kita lihat fungsi dari manajemen logistik itu intinya apa sih? Intinya itu dari pengendalian. Pengendalian ini dimulai dari bagaimana kita dalam mengelola radiologi untuk menentukan kebutuhan yang diperlukan sesuai dengan kapasitas rumah sakit kita. Kemudian setelah kita menganalisa kebutuhan, kita bisa membuat rencana apa yang akan kita anggarkan di
kemudian ada penganggaran. Anggaran ini fungsinya untuk apa? Untuk kita bisa melihat apakah dengan perkembangan teknologi yang ada, apakah anggaran yang kita berikan, yang kita ajukan ke manajemen itu masuk dengan budgeting dari manajemen. Nah, di sini kalau misalkan ternyata tidak masuk dalam anggaran yang ditetapkan oleh manajemen, itu kita bisa membuat rencana-rencana lain atau solusi lainnya yang nanti akan dikaji lagi. Kemudian setelah kita melakukan anggaran, contohnya gini, rumah sakit kita memiliki update teknologi. Nah, di mana kita mau mengadakan contoh di rumah sakit Raden Bintaro baru melakukan upgrade dari 3 Tesla. Kemudian kita membuat perencanaan, kita anggarkan berapa budgetingnya. Kemudian kita lakukan pengadaan. Pengadaan ini prosesnya panjang. Jadi nanti kita lihat di slide berikutnya, pengadaan ini dari proses tender daripada vendor, kemudian kita menganalisa lokasinya, tempatnya, kemudian melihat kebutuhan dari rumah sakit. Setelah itu masuk ke bagaimana penyimpanannya, pemeliharaan sampai penghapusannya. Pemeliharaan ini lebih ke arah bagaimana isinya, bagaimana reviewnya, seperti itu. Nah, jadi kalau di radiologi, Bapak Ibu, kita bisa bedakan logistik di radiologi itu dua. Yang pertama itu yang kita sebut dengan aset. Aset ini lebih ke arah barang-barang medis, yang sifatnya long term, yang sifatnya jangka panjang penggunaannya. Dan ini lebih ke arah fasilitas yang tetap seperti itu. Kemudian yang kedua kita sebut dengan BMHP, barang medis habis pakai. Nah, contohnya apa di sini Bapak Ibu bisa lihat ya, seperti kontras, kemudian masker, squid, atau yang lainnya. Nah, mari kita lebih mendalam lagi mengenai analisis strategi logistik. Nah, di sini balik lagi Bapak Ibu, saya mencoba menyampaikan apa yang ada di Rumah Sakit Raden Bintaro. Nah, jadi balik lagi nanti semua logistik ini Bapak Ibu akan sesuaikan dengan manajemen, dengan kebijakan dari rumah sakit tempat Bapak Ibu bekerja. Nah, dari sini kita mengetahui dulu bahwa untuk evaluasi approval dari kegiatan logistik ini, bagaimana struktur organisasinya. Nah, jadi biasanya di perusahaan itu dibedakan. Kalau untuk pengadaan aset, mungkin nanti tahapan approvalnya itu tahapan untuk proses disetujuinya itu sampai dengan BOD corporate. Kemudian supply manajemennya itu seperti apa? Nah, kemudian tesnya itu ada, biasanya ada komite. Kalau di kami ada yang dikenal dengan orang-orang yang duduk di supply manajemen ini adalah dibentuk yang namanya komite penapisan teknologi. Di komite penapisan teknologi ini biasanya duduk beberapa supervisor terkait yang memang harus update teknologi seperti radiologi, kemudian laboratorium, IT, perawatan biasanya diwakili dari aspek perawatan, manajemen sampai corporate, dan juga ada dari IT, dari KPI, kemudian ada dari K3. Ini masuk ke dalam komite penapisan teknologi. Nah, yang dimaksud dengan komite supply chain adalah mereka adalah orang-orang yang ditunjuk oleh manajemen untuk melakukan review terhadap logistik yang kita ajukan. Nanti kita bahas di berikutnya. Nah, setelah secara dari manajemennya bagaimana, struktur organisasinya, kemudian orang-orang yang duduk di sini, kita langsung menuju kepada radiologi unitnya, di mana di sini ada pastinya teman-teman tahu untuk menunjang akreditasi mutu. Pastinya radiologi akreditasi salah satu adalah program pengelolaan peralatan radiologi. Nah, di program inilah teman-teman yang duduk di
level manajerial akan melakukan analisis mengenai kebutuhan radiologi itu seperti apa. Kita akan membuat planning ke depannya seperti apa. Kemudian nanti kita lakukan analisa, dan dari hasil analisa inilah yang akan kita ajukan ke manajemen untuk melakukan beberapa update logistik, baik teknologi maupun keperluan yang lainnya. Nah, kemudian salah satu dokumen lagi yang terkait adalah kita memiliki yang disebut dengan panduan logistik radiologi. Kalau panduan logistik radiologi ini itu isinya lebih ke arah seperti bagaimana pengelolaannya, bagaimana penyimpanannya, sampai reviewnya seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu, saya tampilkan contoh dokumentasi logistik di mana pada saat kita akan melakukan satu pengadaan, ini ada rangkaian proses dokumentasi yang harus kita lengkapi. Dan kemudian ada banyak, kalau di sini Bapak Ibu lihat ada beberapa formulir review. Review ini dilakukannya banyak sekali. Ada review bulanan, ada review tahunan, kemudian ada hariannya juga ada. Nah, ini saya masuk ke yang berikutnya adalah mengenai proses pengadaan aset dan BMAP. Nah, jadi dari tadi yang saya sampaikan, kita memiliki analisa program, memiliki dokumen-dokumen lain dan evaluasi kebutuhan. Ini adalah langkah yang tadi, pengelolaan mengenai perencanaan penentuan kebutuhan. Nah, jadi contoh di Rumah Sakit Dr. Bintaro kita baru hampir dijelaskan di mana proses pengajuannya itu dimulai dari tahun 2020. Tahun 2020 kita mengajukan, kemudian kita analisa kenapa sih harus diganti. Oh, ternyata kami ada dokumen terkait, dokumennya apa, dan vendor menyatakan bahwa alat MRI ini sudah end of supply. Artinya umumnya sudah habis di tahun 2021, di tahun 2020 Desember saat itu. Tetapi dari vendor punya pijakan lagi, kita end of spare partnya masih bisa supply setahun ke depan. Artinya MRI masih bisa berjalan sampai 2021 seperti itu. Nah, jadi kami punya target dari rumah sakit harus melakukan pengembangan ini, harus upgrade. Nah, diajukanlah pengajuan segala macam dan kita evaluasi kebutuhan ini apa. Kita lihat selama proses masih supply, tapi masih di backup dengan kontrak servis, perusahaan-perusahaan apa yang terjadi. Nah, dari perusahaan-perusahaan yang ada itu menjadi bahan dasar untuk membuat pengajuan kepada manajemen. Nah, selanjutnya masuk ke penganggaran dan pengadaan. Dari sini di rumah sakit kami dikenal yang namanya KPKS Manager Plan atau pengajuan anggaran, di mana di sini kita sekarang kita butuh, kita harus menganggarkan. Di rumah sakit kami memiliki kebijakan tender itu nggak boleh satu vendor masuk, tidak boleh, minimal ada 3. Tapi saat melakukan pengenalan program boleh sebanyak-banyaknya. Tetapi yang masuk ke manajemen adalah 3 besar ini yang akan dikaji lagi. Disinilah peran serta dari kita ini sebagai perwakilan dari pemerintah harus mengkaji kebutuhannya apa sih, MRI kita butuhnya apa, rumah sakit kita ada nggak center excellence-nya. Kebetulan rumah sakit Dr. Bintaro itu center excellence-nya di stroke center dan spine. Nah, disinilah kita kaji software apa yang kita butuhkan, seperti itu. Kemudian prosedur itu biasanya ada diskusi, nanti kita mengajukan penawaran, dikaji lagi oleh manajemen. Kemudian ternyata disetujui sama manajemen. Lanjut ke BPB, ini namanya baru permintaan anggaran. Nah, kita proses baru permintaan anggaran, disetujui, approval, lanjut ke proses proyek instalasi, seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian nanti dilihat lokasi transportasi itu apa. Oh, MRI sekarang itu 1,5 Tesla, mau diganti 3 Tesla. Ruangannya bagaimana? Cukup nggak? Butuh perluasan nggak? Seperti itu dikaji
radiologi itu kemampuannya sudah tinggi seperti itu. Kemudian marketing, kita kerjasama dengan marketing. Bagaimana marketing melakukan transportasi knowledge mengenai MRI ini kepada rekanan, kepada rumah sakit yang kita jadikan rujukan, kepada asuransi seperti itu. Nah, berikutnya mengenai pemeliharaan, penghapusan dan pengendalian. Di sini kami punya kebijakan untuk supply chain, untuk pengadaan logistik. Saat kita minta barang, saat itu sudah di-install, kita wajib melakukan review setiap 1 bulan. Dan itu harus disubmit setiap 1 bulan selama 6 bulan pertama. Apakah ada kerusakan? Apakah ada satu tools yang tidak berfungsi? Apakah ada satu software yang belum diimplementasikan? Itu dilakukan review. Kemudian tahunan sudah pasti. Kemudian monitor penyimpanan. Ruangan MRI itu harus suhu berapa sih, yang dimonitor apa aja sih, dan itu juga menjadi poin yang akan dinilai. Penghapusan, misalkan ternyata kami pernah ada satu produk ternyata dia ditarik seperti itu bisa. Maka penghapusan di sini yang saya bilang tadi bahwa unitnya sudah kosong di pasaran atau unitnya sudah habis masa umur pakainya. Nah, ini contoh Bapak Ibu saya lakukan pengajuan anggaran yang saya lakukan di rumah sakit dari kita. Nah, jadi di sini saya tadinya mintanya cuma 1,5 Tesla. Alhamdulillah dari rumah sakit bisa menjadi 3 Tesla ternyata. Nah, jadi jangan takut mengajukan. Saya ini takut mengajukan, tapi ternyata rumah sakit itu lebih kita nggak bisa nih sekeliling kita bisa 3 Tesla. Kita harus ambil juga. Jadi yang mintanya 1,5 bisa jadi 3 Tesla Bapak Ibu. Jadi saat melakukan analis tinggi-tingginya. Nah, ini mohon maaf, ini biasanya di sini ada vendor, nama vendor dimasukkan. Kemudian di sini ada harga unit. Jadi pada saat mengajukan ini saya biasanya menghubungi para vendor. Berapa sih harga MRI? Nah, dari vendor yang ada saya masukkan harga tertinggi Bapak Ibu. Nah, kemudian ini estimasinya saya minta kapan? Risetnya apa sih? Alasannya apa sih? Seperti itu. Dan ini dilakukan di awal sekalian. Kalau kita kan mengenalnya awal tahun itu Januari ke Desember. Nah, di rumah sakit yang ditaruh kebijakannya adalah Juli ketemu Juni. Jadi Juli sekarang ini saya lagi Desember, jadi kalau kita biar ditaruh bukan di bulan Juni, tapi kita lagi Desember, makanya lagi sibuk-sibuk melakukan evaluasi seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu yang saya coba tampilkan di sini. Mungkin nanti kalau ada kesempatan saya bisa ulang untuk menjelaskan bahwa rumah sakit yang ditaruh sudah mengimplementasikan yang namanya SAMNET, Sistem Asset Management. Sistem Asset Management ini mungkin di rumah sakit Bapak Ibu ada yang sudah mengimplementasikan ini, yang bentuk konsepnya berbeda, tetapi dengan adanya ini kita amat-amat terbantu. Karena semua peralatan kita yang medis maupun non medis masuk ke dalam sini. Kalau ada kerusakan, semuanya sudah online. Kita tinggal tambah di sini. Kita mau nanti di tools nanti kalau saya bisa live demo, ini ada. Jadi ini bisa kita komplain kemana, kerusakannya kemana. Ini bisa dilihat di sini, bisa kita cari aset kita apa aja, dan bisa dalam bentuk Excel. Jadi kita nggak perlu buat manual, kita tinggal berkolaborasi, dan ini adalah punyanya maintenance medis atau biomedik. Kita tinggal berkolaborasi Bapak Ibu. Nah, ini contohnya. Kalau yang tadi itu, yang ini kita masukkan, kita pilih salah satu alat medis kita, kemudian kita pilih detail. Kita pilih detail ini, munculnya seperti ini Bapak Ibu. Ini ada keterangan alat ini kapan sih diinstalnya, alat ini kapasitasnya bagaimana, of supply-nya rencananya kapan, ini ada semua. Kemudian di sini bisa dilihat ini Bapak Ibu, ini ada fokusnya itu, ada mengenai kalibrasinya kapan, desainnya kapan, SOP-nya bagaimana. Kalau ada MOU untuk service kontraknya juga ada, kalibrasi sertifikatnya masuk di sini semua. Jadi kita dokumennya juga double-double. Jadi pada saat audit cukup menunjukkan ini aja. Cukup
Jadi misalkan kita mau mengadakan kongres media, pertama apa sih yang kita lakukan? Nanti di slide berikutnya ada yang mengenai tentang kita membuat bioskop. Nah, jadi intinya di sini kita menganalisa bahwa kongres media kita sudah mendekati min-minnya, sudah mendekati bioskopnya kita order. Nah, kita membuat yang namanya permintaan barang, kemudian proses approval, kemudian diterima oleh purchasing atau bagian pembelian, kemudian ada serah terima dan masuk ke sistem. Dan ini juga semuanya sudah by sistem. Jadi nanti di sistem ini dimasukkan berdasarkan expired date. Nah, jadi teman-teman nanti saat kita menggunakan sudah menggunakan yang expired date-nya paling mendekati. Seperti itu, dan dia akan berkurang secara sistem dengan sendirinya. Nah, ini yang saya bilang, misalkan pada saat kita mau mengadakan analisa menentukan buffer stok, kita lihat dulu regulasinya itu bagaimana bicaranya. Kebijakan rumah sakit berbicara bahwa untuk BNHP dilakukan ordering, dilakukan permintaan 1 minggu sekali, setiap hari Senin bisa diambil barangnya hari Kamis. Jadi tugas kita harus menentukan berapa sih keperluannya. Pemeriksaan dengan petugas misalkan rata-rata sebulan ada 80, dibagi 4 minggu, 1 minggunya berarti menghabiskan 20 kontras. Dari 20 kontras itu kita dikasih waktu 1 minggu, jangan sampai kosong. Oh, berarti kita harus nyetoknya itu untuk logistiknya kita cukup 30 misalkan. Dari 30 itu kita tentukan minimum buffer stoknya misalkan 10 atau 15. Jadi ketika sudah 15 kita harus melakukan order. Nah, sehingga yang namanya supply chain tadi tidak ada kekosongan. Tapi nggak boleh juga kita tumpuk. Kita daripada bingung itu tumpuk aja deh, bisa aja 30, 40. Jangan juga, karena apa? Ini masuk ke revenue. Di akhir tahun, di akhir bulan itu kan ada laporan. Jumlah pasien kita berapa? Jumlah pendapatan kita berapa? Oh, pemeriksaannya banyak, pendapatannya banyak. Tetapi radiologi numpuk logistik. Logistiknya sampai 3 miliar misalkan. Yang secara yang ada di kita itu akan dihitung. Karena setiap bulan ada yang namanya audit stock of none. Nah, audit stock of none ini akan dikorelasikan ke harga dari masing-masing stok. Jadi kalau stoknya kita banyak over, kita untuk pemeriksaan dari pemeriksaan dari sekian, sini sekian, USG sekian, dapat kita misalkan ada 20 miliar. Tetapi itu kan revenue kita. Tetapi karena kita menyentuh logistik yang tinggi mencapai 5 miliar, jadi revenue kita akan berkurang yang tadinya 5 miliar. Padahal itu barangnya ada, gitu. Jadi harus kita untuk menentukan. Nah, ini yang saya bilang tadi, kita ada monitoring dan evaluasi. Monitoringnya apa? Penyimpanan tugasnya bagaimana? Expired date-nya bagaimana? Kondisi fisiknya gimana? Warnanya berubah tidak? Ada pengkristalan tidak? Proses penyimpanan, suhu segala macam. Dan kemudian yang terakhir adalah dilakukannya stock of none silang dengan purchasing bagian pembelian. Jadi di akhir bulan bagian pembelian akan radiologi melakukan stok sesuai nggak data fisik dengan data di sistem, karena kita semua sudah online. Nah, ini Bapak Ibu yang saya sampaikan saat kita mau membuat pengajuan BNHP buat permintaan barang kita sudah online seperti ini, ada usernya dan semuanya terrecord. Kita mintanya berapa jumlahnya, permintaan untuk kapan, semuanya seperti ini. Dan ini nanti akan link ke purchasing untuk kemudian tahap approval. Nah, ini contoh beberapa dokumen evaluasi, tapi ini lebih ke arah untuk evaluasi dari aset. Nah, ini di akhir tahun, nanti ini juga saya di bulan Juli harus membuat evaluasi capex yang tadi kita ajukan. Jadi yang kita ajukan tadi, setuju apa tidak sih? Nah, di sini ada misalnya nih, oh ternyata dari 3
yang belum disetujui ini nanti kita masukkan ke anggaran berikutnya. Kita kasih lagi risetnya yang lebih tajam lagi biar ACC seperti itu Bapak Ibu. Baik, ini saya mengikuti dari Kemenkominfo bahwa behind every great leader there was a great leadership. Nah, jadi ini yang saya katakan tadi, bagaimana kita pintar-pintar mengatur logistik kita sehingga tidak mempengaruhi rekening kita di akhir bulan untuk reportingnya. Baik, kita untuk materi selanjutnya sebelum kita ada diskusi. Jadi nanti diskusi atau Bapak Ibu yang mau diskusi, kita selesaikan satu materi lagi untuk kemudian kita bisa diskusi lebih lanjut dan kita akan ada mini workshop. Untuk materi kedua mengenai alur pelayanan radiologi, yang pastinya ini adalah sudah pekerjaan Bapak Ibu semua. Tetapi dalam kesempatan ini, izinkan saya sharing, kita berdiskusi, kira-kira kita ada hal apa yang bisa kita lakukan improvement untuk saat kita kembali ke lingkungan pekerjaan kita. Ini yang akan saya bahas materinya. Nah, jadi balik lagi Bapak Ibu, ketika kita berbicara mengenai alur pelayanan radiologi, alur di saya belum tentu bisa diterapkan di tempat Bapak Ibu. Demikian halnya alur di tempat Bapak Ibu mungkin juga belum bisa saya terapkan, tetapi minimal kita ada gambaran bagaimana sih kita dalam melakukan pengelolaan alur pelayanan radiologi. Jadi yang pastinya seperti materi semalam yang Mas Arul sampaikan bahwa dalam melakukan pelayanan kita itu tidak jauh harus mengajunya itu kepada namanya hierarki dokumen. Pastinya pertama yang poin penting adalah kebijakan. Makanya saya mencoba membuat kebijakan di radiologi itu secara detail. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk membuat kita aman dalam bekerja. Jadi teman-teman radiografer itu dalam bekerja membaca kebijakannya apa yang harus dilakukan. Jadi kita tidak melampaui apa yang ada di kebijakan. Kemudian pedoman. Pedoman ini di rumah sakit kita dikenal ada dua. Yang satu disebut pedoman pelayanan, yang satu lagi pedoman pengorganisasian. Pedoman pelayanan itu isinya lebih ke arah detailnya, tapi masih secara garis besar untuk apa-apa saja sih yang ada di unit radiologi. Kemudian kalau pengorganisasian, rumah sakit kita punya apa sih? Rumah sakit kita tuh gambarannya seperti apa? Misalkan kita punya center excellence-nya apa saja? Apa yang bisa kita berikan kontribusi ke situ? Kemudian kita bekerja sama lintas departemen dengan siapa aja? Itu lebih ke arah pedoman pengorganisasian. Kemudian masuk ke panduan. Panduan ini lebih spesifikasi lagi. Contohnya di rumah sakit Dr. Bintaro kami memiliki panduan logistik radiologi, panduan proteksi dan keselamatan radiasi, panduan penanganan pemberian kontras media dan sebagainya. Kemudian program ini yang pastinya dalam akreditasi itu ditanya dari rumah sakit kita pastinya di semua unit pelayanan memiliki 3 program, ditambah 3 program yang diminta oleh akreditasi mutu, baik SNAS maupun GCI. Kemudian ditambah 1 lagi program proteksi dan keselamatan radiasi, di mana program itu dibutuhkan untuk pengajuan izin masuk ke SOP dan masuk ke beberapa formulir pendukung untuk memberikan pelayanan. Nah, jadi Bapak Ibu izinkan saya sharing bahwa di Rumah Sakit Dr. Bintaro kami sudah mengimplementasikan beberapa sistem berbasis elektronik. Salah satunya kita sudah fully penggunaan hospital informasi sistem. Kita menggunakan dari US, kita menggunakan TechCare. Kemudian tadi kita ada sistem aset manajemen untuk semua alat-alat logistik. Ini ada di SAP-RS. Kemudian untuk dokumen yang tadi saya sebut hierarki dokumen, semuanya sudah ada di intranet dan bisa diakses. Kemudian untuk radiologi sendiri, alhamdulillah sudah menggunakan RIS dan teks secara full, sehingga dokter-dokter radiologis bisa membaca dari rumah. Seperti itu. Hanya beberapa dokter yang diberikan license bisa membaca dari rumah. Oleh karena itu, pelayanan di Rumah Sakit Dr. Bintaro
kebijakan, program, panduan, uraian tugas, sampai SOP dan formulir bisa diakses semua di sini. Dan ini adalah jenis pelayanan yang ada di rumah sakit Premier Bintaro. Untuk alur pelayanan, kita lebih mengerucut lagi Bapak Ibu. Untuk alur pelayanan, kita ada rawat jalan dan rawat inap. Pastinya untuk rumah sakit di pelayanan dari tipe A sampai tipe D, kita sama. Ada dari Polimedica Center, IGD, rujukan, ruang perawatan, ICU, kamar bedah. Dan ini adalah alur Bapak Ibu, alur pelayanan rawat jalan. Jadi di alur pelayanan ini, di sini ada beberapa tahapan kalau kita secara detail langkah-langkah yang akan dilakukan. Setiap langkah-langkah ini dilakukan oleh radiografer dan akan terrecord jamnya. Ini adalah akan connect ke mereka. Di mana pasien dan pasien pembayaran dari dokter sudah order secara sistem. Dokter order, kita sudah punya jam ordernya berapa. Datang di radiologi, bagian admin akan mengklik pasien online, pasien sudah datang. Kemudian kita panggil pasien di dalam ruang pemeriksaan, sudah ada authorize. Jadi selisih dari authorize ke klien yang datang tadi, saya gunakan untuk waktu tunggu. Pasien ini menunggu berapa lama di radiologi. Setelah dipanggil, dilakukan pekerjaan, dapatlah yang namanya execute. Kita melakukan tahapan execute. Execute ini adalah selisih waktu dari selesai melakukan tindakan dengan pasien dipanggil, saya bisa menentukan berapa lama sih durasi pemeriksaan. Nah itu akan kita pakai untuk nanti menghitung pola ketenagaan. Seperti itu. Kemudian setelah di-execute, foto selesai, masuk ke ruang dokter. Dokter membaca, sistem akan berubah menjadi result verify. Selisih dari waktu result verify ke execute itu adalah menjadi waktu dokter menyelesaikan pembacaan. Dan itu secara otomatis sudah ada laporannya setiap awal bulan. Sudah ada rekamannya, kita kerjasama dengan IT dan data itu sudah ada. Jadi kita sudah memiliki bank data untuk jam-jam pasien datang ke radiologi. Sama demikian untuk rawat inap. Masuk ke time frame Bapak Ibu. Kembali lagi time frame ini disesuaikan dengan kemampuan masing-masing rumah sakit. Di rumah sakit yang tadi, saya punya waktu pemeriksaan normal, waktu pemeriksaan sito, ekspertise sito dan normal. Karena apa tadi kita sudah menggunakan RIS dan itu sudah ada waktu-waktunya, sudah ada time frame-nya, seperti itu. Dan untuk time frame di rumah sakit Premier Bintaro diberlakukan semua hasil radiologi tidak boleh lebih dari 6 jam. Kalau Bapak Ibu lihat di peraturan pelayanan minimal rumah sakit bahwa hasil radiologi tidak boleh lebih dari 24 jam. Itu standarnya. Tetapi di rumah sakit kami memperlakukan tidak boleh lebih dari 6 jam. Untuk sito di rumah sakit kami dibedakan menjadi 2. Sito pada saat dokter praktek dan di luar jam praktek. Sito pada saat dokter praktek, dokter harus menyelesaikan 20 menit setelah radiografer melakukan execute. Setelah pemeriksaan selesai oleh radiografer, dokter harus memiliki waktu 20 menit untuk menyelesaikan. Tetapi untuk hari minggu nih, hari libur atau di luar jam kerja, dokter memiliki waktu 40 menit. Lebih lama, nggak 20 menit, 40 menit. Karena beliau tidak tidur, dibanguni, butuh waktu untuk nyalain komputer, untuk cuci muka, jadi tidak siap bekerja. Nah ini salah satu yang hal penting, key performance indikator. Jadi indikator bentuknya apa sih? Dan ini semua berbeda tiap rumah sakit. Nah, jadi untuk di rumah sakit Premier Bintaro kami memiliki 3 target secara besar. Target yang pertama dari rumah sakit menentukan kenapa sih disebut KPI rumah sakit? Karena ini lintas unit Bapak Ibu. Contohnya door to middle. Door to middle ini dimana? Ini untuk mensupport layanan unggulan kami stroke center. Jadi ketika ada pasien dengan indikasi stroke masuk ke emergency,
Jadi kita punya target mendukung KPI rumah sakit untuk door to middle. Proses pengerjaan PMRI kurang dari 15 menit. Proses pembacaan proses pemeriksaan MRI kurang dari 10 menit. Proses pembacaan dokter tidak lebih dari 15 menit. Dan itu paralel semua kita lakukan karena kita punya standarnya 2 jam pasien harus sudah ditemukan sudah diberikan trombolisis atau tidak. Kita punya waktu hanya 2 jam. Sedangkan goal period untuk stroke adalah 6 jam. 6 jam itu kita belum pasien menyadari kapan sih dia akan ada di rumah. Dari rumah ke rumah sakit itu durasi berapa lama. Oleh karena itu rumah sakit menentukan 2 jam harus sudah trombolisis. Seperti itu. Alhamdulillah dengan 3 Tesla kita sudah trial, kita sudah ini hanya 5 menit untuk sequence stroke bisa tegak. Ya. Baik, untuk door to balloon ini tindakan TTCA. Support kita apa untuk tindakan ECMO. Kemudian tadi ini yang tadi saya sampaikan ekspertis sitonya ada 20 menit, ada 40 menit. Satu lagi yang pasti diminta oleh GCI dan CAS adalah handover dari rawat inap ke radiologi. Dan ini kita sudah by sistem. Kemudian imaging error ini kebetulan rumah sakit Premier di tahun ini di Indonesia ada 3 dari Premier Jatinegara, Premier Surabaya, dan Bintaro. Dan imaging error ini dikombin 3 rumah sakit. Jadi ini meliputi imaging error pembacaan radiologis. Jadi ini enggak cuma satu rumah sakit, tetapi dikombin 3 rumah sakit Premier yang ada di Indonesia. Kemudian proses monitoring. Proses monitoring ini yang dilakukan adalah ekspertis rutin yang tadi Bapak Ibu 6 jam harus selesai. Kemudian izin prosedur analisis. Jadi teman-teman melakukan pengulangan foto kesalahan berapa banyak ada di sini. Satu lagi pelaporan radiologi kritis. Ini tidak boleh lebih dari 10 menit sejak dinyatakan hasil radiologi kritis. Nah ini Bapak Ibu contoh sistem pelaporan selanjutnya pasien. Kalau Bapak Ibu lihat ya, nah di sini kita ada catatan antar unit, ada nilai kritis, ada serah terima. Ini semua sudah secara sistem dan ada reportnya siapa yang menyerahkan hasil radiologi, diterima oleh siapa. Kemudian di catatan kritis juga kalau kita buka yang melaporkan siapa, diterima oleh siapa. Kalau diterima oleh perawat harus melaporkan ke dokter. Kapan dilaporkan? Dokter mengetahui ada nilai kritis harus lari lagi ke DPJP dikonsulkan ke neurolog misalkan. Kapan dilakukan oleh neurolog? Neurolog melakukan intervensi apa terhadap pasien? Kapan dilakukannya? Semuanya dimonitor dan divalidasi oleh bagian hukum. Jadi untuk proses ketika riset, pelaporan ketika riset di radiologi dan Bintaro harus sampai tindak lanjutnya itu apa, dan itu dilaporkan setiap bulan. Nah ini contoh pelaporan KPI Bapak Ibu. Jadi ini yang diskusi menarik yang semalam Pak Mas Arul sampaikan bahwa kita punya KPI unit. Tugas dari teman-teman yang duduk di manajerial harus membuat data ini setiap bulannya dan disosialisasikan kepada teman-teman di operasional, disosialisasikan kepada radiologisnya. Jadi KPI ini bisa dapat angka tercapai karena kontribusi dari mereka. Kalau teman-teman di operasional paham mengenai apa KPI di radiologi, pasti semuanya berlomba-lomba untuk ya kita punya target ini, targetnya harus tercapai. Nggak boleh lebih pasien yang terjadi nggak boleh lebih dari 10 menit tunggu. Jadi kalau misalkan hari ini misalnya bagaimana kita komunikasikan ke pasien untuk mendahulukan pasien emergency seperti itu. Nah ini monitoring yang dilakukan di rumah sakit Premier Bintaro itu mungkin sama dengan yang dilakukan Bapak Ibu. Kita ada harian, ada mingguan, ada bulanan, ada
sebelum digunakan ke pasien, error nggak sih? Mau jalan nggak sih? Minimal seperti itu. Kemudian mingguan ini apa? Kita ada QC weekly, ada pembersihan apron setiap hari minggu. Hari minggu seperti ini ada teman-teman radiografer yang minat wajib membersihkan apron. Kemudian ini setiap hari Senin harus mengadakan pengadaan barang medis pakai. Kemudian barang medis pengadaan barang medis rutin seperti amplop, pulpen, stiker dan segala dan lainnya. Kemudian laporan bulanan. Laporan bulanan ini lebih ke arah laporan FISMED yang biasanya 3 bulan sekali, ada 3 bulan, ada yang 1 bulan sekali. Kemudian ada laporan, nah ini Bapak Ibu, kita banyak dokumen, banyak hal yang dilakukan teman-teman operasional, tetapi harus dikontrol oleh penanggung jawab keuangan yang oleh supervisor ya. Jadi ini ada laporan supervisi. Jadi supervisor itu memperoleh data, mana data laporan penggunaan kontras, mana penggunaan film atau CD, penggunaan dari QC-nya mana, sudah lengkap belum? Itu dimonitor. Kemudian di sini laporan hasil paparan radiasi yang dilakukan oleh teman-teman PPS setiap 3 bulan sekali. Jadi setelah ada laporan DLD, PPS itu wajib membuat summary. Summary itu bunyinya bahwa telah dilakukan proses hasil paparan radiasi dengan nilai maksimum tertinggi berapa, didapati oleh staf siapa, dari unit siapa, dan itu didokumentasikan dalam bentuk sebuah laporan. Jadi tidak hanya dapat dari BPK, laporan sudah, tetapi harus dibuat summary setiap 3 bulan sekali. Dan kemudian nanti di laporan tahunan akan dibuat dalam bentuk Excel, karena kita harus tahu ya Bapak Ibu, untuk dokumen hasil paparan radiasi harus disimpan 30 tahun setelah staf resign. Bagaimana kita bisa mendokumentasikan ini secara baik? Oleh karena itu, semua hasil paparan radiasi dari BPK harus di-scan, kita simpan seperti itu. Kemudian ini ada evaluasi DJM, daftar input catatan mutu. Ini penting sekali karena ini adalah inputnya kita mau melakukan apa terhadap radiologi, ada di sini semua. Kemudian evaluasi radiologi rujukan. Nah seperti kemarin saya ada di rumah sakit yang Bapak Ibu hadir di sini, saya melakukan kerjasama MOU untuk rujukan pemeriksaan radiologi. Nah ini contohnya Bapak Ibu, contoh membuat checklist supervisi ditandatangani oleh kepala unitnya juga. Jadi harus memastikan bagaimana sih logistiknya ada, bagaimana ketenagaannya, cukup nggak sih ketenagaan bulan ini, kemudian bagaimana ada error nggak, ada kesalahan tidak, semuanya ini di dalam bentuk checklist. Dan baru di awal tahun ini kami juga sudah sedang dalam proses digital. Jadi laporan ini tidak menggunakan formulir seperti ini lagi, tapi sudah by digital. Nah ini checklist harian yang harus dicek kesiapan ruang pemeriksaan, limitnya sudah tersedia belum, kalau di ruang USG bagaimana jilidnya sudah tersedia atau belum. Baik, selesai presentasi saya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Untuk bertanya, maaf, untuk bertanya itu maksimal 2 peserta dari masing-masing kelompok ya, betul? Masing-masing kelompok, benar ya? Ya, baik. Untuk dari sekian bisa. Baik, saya lihat ibu yang pakai baju apa hitam putih yang sudah ada. Saya dari anak bicara dari Rumah Sakit Jiwa Bogor. Saya dari kelompok 9. Ingin menanyakan masalah waktu tunggu tadi setelah disebutin ya Bu ya. Kalau di tempat saya itu kan waktu tunggu mulai dari pasien registrasi sampai dengan hasil ekspertise keluar. Nah, apakah di rumah sakit di dalam ini apakah seperti itu? Apakah memang ada perbedaannya
Jadi untuk laporan-laporan itu memang sangat penting ya Bu ya, karena nanti pun akan dibutuhkan saat pendokumentasian di OSS nanti, kalau nggak salah itu ada dimasukkan. Jadi kami di sini ingin sekali tahu checklistnya itu seperti apa, gitu, laporan yang seperti Ibu Erin tadi sampaikan. Yang terakhir tadi kan pemaparannya di apa namanya di layar tadi kan tidak ada contoh-contoh checklist ya Bu ya. Kami mau bisa nggak sih nanti di share itu bentuk-bentuk checklistnya seperti apa, karena tadi sepertinya banyak sekali alur-alur gitu ya, walaupun memang berbeda-beda. Jadi maksudnya paling tidak ada terlalu jauh lah perbedaannya gitu. Jadi kami mau nanti Bu Eni tolong di-sharekan ke kami tentang alur mulai dari pengadaan BMAP, terus checklist TRW gitu ya Bu ya. Terima kasih. Baik, waktu tunggu ada dari rumah sakit yang waktu tunggu itu dari awal masa registrasi, tetapi karena di rumah sakit dari ditaruh registrasinya order item yang dilakukan sudah oleh klinisi di semua dokter itu melakukan order. Jadi mungkin one time dalam waktu bersamaan kita ada 10 order dari dokter anak, dokter spesialis, penyakit dalam, atau dari paru, itu melakukan order di waktu yang sama, misalkan jam 10. Oleh karena itu kita tidak bisa mengambil dari waktu order, karena di rumah sakit kita itu sistemnya harus bayar dulu baru kita lakukan. Nah jadi si pasien ini setelah dari dokter dia mau dulu nggak tuh ke Starbucks, mau dulu nggak kemana. Nah jadi ada langsung bayar ke kasir. Pada saat bayar ke kasir pun baru lagi kasirnya kan juga di mana-mana ya, ada kasir kami menjual ada di emergency, di poli, di anak, di atas, semuanya ada kasir di sebelah. Nah jadi siapa dulu yang nyampe ke radiologi. Nah jadi walaupun dia dokternya mau order jam 10, tetapi setelah order sudah bayar, anaknya bisa makan di jus, jadi nongkrong dulu di jus, atau ada klien mau ke Starbucks nongkrong dulu minum kopi dulu gitu. Jadi kan langsung ke radiologi pada jam 10. Tiba-tiba ada pasien yang jam 10.30 baru di order, tetapi dia langsung ke radiologi. Nah di di awal layanan kami ada kasir radiologi itu sendiri dan satu admin saya tertaruh di situ, dia yang melakukan screening. Nah jadi pasien datang dulu diverifikasi namanya siapa, tanggal lahirnya sudah oke, diklik di sistem kami, di list kami sudah datang. Karena ruangan kami kan tentu ada akses mau masuk ke dalam. Saat diklik di worklistnya radiografer, dia katanya ke paling atas. Oh sudah ada orderan di atas. Ada pasien gitu, langsung dipanggil berdasarkan right yang udah diklik. Jadi kliknya itu berdasarkan right dia akan naik ke worklist paling atas. Tiba-tiba begini situ, saat order situ, orderan di kami akan berwarna merah, naik lagi ke atas, menjadi prioritas. Seperti itu. Oleh karena itu tidak bisa diambil dari saat order, tetapi dari pasien yang terakhir, pasien datang di radiologi. Seperti itu Ibu. Kemudian mengenai checklist baik yang untuk PLG gitu ya. Ya memang karena radiologi itu kan menjadi sentra untuk memonitor semua layanan yang ada pada radiologi Tokyo dan radiologi seperti ada di Kentland, ada di Poligigi, kemudian ada di Oka, seperti itu. Mereka semuanya difasilitasi TRD. Kemudian gimana sih supaya mereka tuh kurang terhadap TRD? Kami membuat satu binder Buringer. Binder itu berisikan satu mengenai profesi radiasi, mengenai perizinan alat masing-masing, dan itu kita distribusikan. Termasuk salah satunya PPR wajib melakukan sosialisasi. Nanti kalau saya bisa kesempatan memperlihatkan, kami ada satu sistem tools dibuat dalam bentuk video edukasi kepada seluruh
sarjana sekretariat. Jadi semuanya mendapatkan edukasi itu, baik housekeeping atau housekeeping, karena dia membersihkan apa harus tahu semuanya. Kemudian checklist itu memang penting, jadi mungkin kalau belum digital bisa kita lakukan scan dulu. Dapat hasil dari BPRK atau dari badan yang mengelola TLD, langsung di scan, bikin satu folder seperti itu. Terus minta di backup foldernya. Memang untuk perizinan OSN juga itu kan dibutuhkan. Makanya saya sama PTN yang juga, alhamdulillah itu udah saya minta untuk izin OSN kita buat satu folder dan itu nama-nama satu-satu. Bagaimana ujinya, karena udah masuk, jadi pada saat mau izin aku dari ambil seperti itu. Ada checklistnya. Kemudian satu lagi. Yang ketiga itu contoh kalau pengadaan BPKP. Ya, insya Allah Pak Mas tadi sudah informasi ke saya. Next kita akan ada buku ya Pak Mas ya. Nanti kita coba memang di materi saya belum semuanya contoh-contoh itu ada. Semoga nanti saya bisa lengkapi, nanti bisa di-share oleh teman-teman panitia. Terima kasih. Baik, Bu Rince, sepertinya sudah sangat puas ya dan keluar. Baik, kita satu lagi pertanyaan dari slide 29. Sepertinya yang berdiri mungkin semangat banget larang banget sama berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bunda Jakarta dan melaksanakan workshop nasional untuk teknologi. Ini tanggal pertama di tahun 2022. Setelah kali masa berdiri 2 tahun, kita cuma berhadapan dengan online. Sebenarnya besar buat saya dan Papua Wakil Timur yang mengikuti acara ini. Kemudian di dalam acara ini memang luar biasa karena membahas tentang manajemen. Manajemen ini di dalamnya tercakup manajemen yang sekarang lagi kita ikuti, apa namanya BMAP dan logistik. Ini saya mengenai karena ini fenomena yang terjadi di lapangan kadang tidak sejalan dengan apa yang diajarkan, dan manajemen ini tidak semua diajarkan di dalam kuliah. Belum kita dapatkan cuma 80%. Maka itu ini sangat bagus. Terima kasih sekali lagi. Baik, yang pertama mengenai BMAP dan logistik. Saya awalnya tahunya logistik itu cuma barang, istilahnya film, cairan, atau dan lain-lainnya. Tapi ternyata di sini logistik itu mencakup dengan perencanaan dan sebagainya. Di dalam perencanaan ini setiap dalam rumah sakit itu setiap perencanaan barang itu dicantumkan di situ tadi bilang harus diawali dengan daftar pengadaan barang. Nah, pengadaan barang ini biasanya kami ajukan ke bagian perencanaan manajemen. Nah, di situ dan manajemen kita harus cantumkan harga-harga barang, misalnya film. Nah, di situ ada film yang belanjanya itu sistem e-katalog. Nah, ada juga yang non e-katalog. Yang jadi pidana buat cara begitu. Ketika kami belanja ajukan barang yang non e-katalog, maka kami harus tahu harga. Nah, harga itu harus kami cantumkan karena biar manajemen rumah sakit Papua apalagi tidak tahu yang namanya harga barang-barang ini. Jadi mereka minta kami untuk cantumkan harga. Nah, setelah kami cantumkan, ini akhirnya Indonesia mereka kadang-kadang kami dibenturkan dengan masalah hukum. Kami dicurigai seolah harga terjadi di situ. Nah, ketika kami cantumkan harga, kami tidak diserahkan dari pihak BPK. Bapak tahu harga dari mana? Lalu saya jawab, kalau saya tidak tahu harga, lalu saya isi apa di sini? Jangan dia nggak tahu. Nah, mungkin itu saya mau petunjuk atau tambahan pembelajaran, siapa tahu
Ibu ada informasi terbaru untuk ketika atau ada dasar ketika kita dipertanyakan kita bisa memberikan jawaban itu ke yang berbeda gitu. Saya lihat itu saja. Terima kasih. Apa yang menjadi problem atau menjadi kendala yang ada di rumah sakit ini Bapak. Nah jadi memang kalau rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta pastinya akan berbeda prosedurnya. Di rumah sakit swasta pun sama, ada yang melibatkan user, ada yang tidak. Jadi totalnya user terima beres deh, gitu. Tetapi alhamdulillah sekali lagi di rumah sakit bagian sangat terbuka untuk mengadakan seperti ini, dan ini akan menjadi juga tantangan untuk kita yang duduk di manajerial akan bertindak seperti apa. Yang pertama pastinya purchasing tidak akan tahu mengenai update teknologi. Purchasing hanya punya rekanan vendor saja. Nah, kita yang menjadi saat kita mau mengajukan, kita tahu nih pengajuan kita untuk sistem aset ini banyak banget. Mana sih yang menjadi prioritas seperti itu? Nah, ketika itu kita harus tahu harga. Kita buat secara transparan. Kita buat by email, diselesaikan purchasing. Mohon Bapak Ibu bisa memberikan penawaran untuk harga MRI 3 Tesla dengan spek yang saya butuhkan, software untuk A, B, C, D, E gitu. Poin yang kami butuhkan adalah poin yang bisa ini atau yang jadi poin apa-apa kita sampaikan. Mohon kiranya Bapak Ibu bisa berdiskusi dengan saya sebelum melakukan penawaran, karena rekamannya nanti tidak apple to apple yang ditawarkan seperti itu. Nah, setelah kita melakukan email secara transparan dan diselesaikan kepada manajemen terkait, baik manajemen atasan kita maupun manajer purchasing, nanti biasanya vendor-vendor akan tanya kita, berarti butuhnya apa aja sih di situ? Karena kita mencoba apple to apple, jangan sampai vendor harganya murah banget, tetapi ternyata software-nya kosong atau poin yang kita minta tidak sesuai. Nah, jadi saya sudah buat list tuh. Saya punya center Excel-nya ini. Bapak Ibu punya apa produknya? Nah, itu jadi nanti mereka itu akan mengkaji dan mereka akan melakukan penawaran sesuai dengan apa yang saya minta. Seperti itu. Kemudian setelah ada penawaran ini, kadang-kadang kita nggak ngerti mereka punyanya apa. Ada satu kolom terbuka yang saya tulis, Bapak Ibu punya apa yang untuk mensupport saya tidak tahu. Dia akan mencatat, oh saya punya software ini, saya punya ini, oh nanti bisa ruangannya bisa ada input sinemanya, bisa nonton Netflix, ruangannya bisa kasih experience, jadi kasih experience-nya dapat seperti itu dikaji itu Bapak. Nah nanti setelah ada harga itu adalah harga tertinggi yang biasanya nanti akan ini lagi. Kemudian nanti vendor itu sudah secara transparan memberikan harga, dan otomatis ketika harga memang itu tidak ke saya, pasti larinya ke purchasing. Saya pasti ditutup. Jadi kadang, gue ini mintanya mahal banget, saya nggak mau tahu harga, saya maunya alat yang bagus gitu. Nah ada kali seperti itu, jadi saya memang selalu ditutup harga berapa saya tidak tahu. Jadi memang saat saya minta, silakan Bapak Ibu mengirimkan email penawaran kepada purchasing. Jadi saat mereka memberikan penawaran, saya tidak diinfokan, tetapi secara saya telepon untuk mengatur budgeting, saya tanya estimasi berapa? Oh sekian miliar, oke. Bapak misalkan kalau yang ini 25M, yang ini 29, yang ini 32, saya akan tulis di budgeting saya 32. Bukan artinya saya memilih yang paling mahal, tidak, tetapi untuk estimasi. Siapa tahu di asisten yang mahal saya masukin 25, harga 32 akan sulit seperti itu. Nah jadi semua harga itu saya hanya tahu bersama aja, tetapi saat saya melakukan penawaran itu semuanya sudah tertutup ke purchasing, ke bagian pembelian seperti itu. Dan kalau misalkan ditanya nanti kita ada follow-up, kalau kita itu sudah ada kode etik, jadi nanti mungkin bisa saya tampilkan bahwa kita harus menandatangani
Ibu mau meeting saja sebisa mungkin meetingnya itu di kantor, tidak di luar seperti itu. Nah, jadi memang sudah ada kode etik yang dicantumkan yang harus ditandatangani oleh vendor tersebut bahwa tidak akan ada istilahnya untuk mahal atau apa untuk radiologi khususnya misalnya seperti itu. Jadi saya pikir sih lebih ke arah kita menjelaskan secara terbuka, transparan, komunikasi kita secara baik sistem, transparan juga Bapak, sehingga dari manajer juga bisa melakukan evaluasi terhadap apa komunikasi kita kepada vendor. Terima kasih. Nanti saya akan menjelaskan Ibu membahas tentang suhu radiologi tidak boleh lebih dari 24 jam. Nah, yang saya tanyakan yang mungkin nanti bisa menjadikan bahan juga mengejas waktu tunggu yang kita saya itu regulasinya internal rumah sakit atau memang ada regulasi rumah sakit seluruh Indonesia. Oh ya, itu ada nanti tidak bisa diakses, itu ada di apa namanya regulasi pemerintah untuk pelayanan minimal rumah sakit Ibu. Nanti dicek pelayanan minimal rumah sakit, kalau nggak salah nomor 24. Pengganti 1014, pengganti yang undang-undang 1014 itu ya pelayanan minimal. Oh bukan. Ini secara garis besar lagi pelayanan minimal rumah sakit untuk nanti ada tipe-tipe. Jadi bukan penggantian yang 1014 itu kan lebih ke arah radiologi. Ini pelayanan minimal rumah sakit untuk tipe A, tipe B, tipe C, tipe D. Di sini di dalamnya ada untuk pelayanan radiologi, di mana tertera bahwa hasil ekspertise tidak lebih dari 24. 24. Nanti saya sering di target. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Lanjut ke sesi berikutnya yang kita akan workshop. Silahkan 20 menit waktunya. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin untuk workshop ini kita coba eksplor mengenai alur pelayanan radiologi. Pemahaman Bapak Ibu nanti terkelompok saja. Alur pelayanannya mau diangkat dari rumah sakit mana? Secara garis besar alur pelayanan radiologinya itu seperti apa? Kemudian nanti kita akan ambil dua alur pelayanan dan kita akan berdiskusi sama-sama mengenai alur pelayanan yang Bapak Ibu tuliskan. Nah, demikian, terima kasih. Saya rasa sih untuk membuat alur 10 menit kali ya. 10 menit, kemudian 10 menit lagi nanti kita berdiskusi mengenai alur pelayanan ini. Sambil mungkin saya coba menyiapkan laptop untuk saya coba share beberapa dokumen yang mungkin dibutuhkan dan juga beberapa teknologi yang sudah kami implementasikan. Terima kasih. Ini untuk nomor ini di sini sudah ada yang melaporkan siapa dan selesai pemeriksaan dan laporan. Nah ini sampai ke dokter. Dokter harus mengisi juga di sini setelah mendapatkan laporan dari radiologi melakukan apa? Nah, semua kolom-kolom ini ada datanya. Dan pada saat di akhir bulan saya memiliki report data-data ini. Seperti itu. Jadi kita sudah tahu ada hasil kritis yang tidak ditentukan berapa banyak, sudah otomatis bisa diterima. Nah ini juga serah terima Bapak Ibu yang pastinya dibutuhkan oleh GCI atau SNAS atau akreditasi, di mana keberadaan pasien harus terlacak. Jadi ini di sini sudah ada, ini contohnya sudah diisi bahwa ini pasien akan dilakukan CT scan full abdomen dengan kontras. Kondisinya saat itu bagaimana, data radiologi, skala energinya bagaimana, perawat yang menerangkan siapa, radiografer yang menerima siapa. Kemudian saat dikembalikan penyuntikan kontras ada reaksi alergi atau tidak, KU pasiennya bagaimana, ini siapa yang menyerahkan kembali pasiennya. Semua ini ada dan dimonitoring.
Ini bisa dilihat ya, ada video RSFP, ada video potensi delegasi, ini semuanya ada di sini dan semuanya bisa akses seperti itu. Nah ini beberapa dokumen radiologi. Misalkan saya buka program radiologi. Lampirannya aja jadinya. Nah, ini kalau ini adalah program yang ada yang digelarkan di Rumah Sakit Premier di Bandung. Filtri ya, silakan Bapak Ibu catat nomor telepon saya. Kalau mau diskusi silakan bisa dari WA atau dari email. Sudah selesai. Nggak terlalu jelas ya. Udah, tapi jangan dikasih ini sih. Iya. Bisa sih. Mengenai rekap untuk TLD, salah satunya seperti ini. Ini adalah rekap tahunan yang kita lakukan dari kemudian nama pemilih TLD, kemudian dosisnya dalam selama 3 bulan itu berapa. Bapak Ibu sekalian, ini saya sharing kebetulan ini cukup bagus ya mengenai attachment. Jadi ketika kita memberikan surat persetujuan tindakan medis, di sini kita lampirkan. Contohnya menurut nah, formulir ini diberikan kepada pasien. Jadi pasien yang akan melakukan tindakan kontras harus diberikan attachment ini sebagai bukti edukasi bahwa pasien sudah ya, Bapak Ibu bisa lihatnya. Kita harus bagaimana caranya membuat dalam kerja itu aman, safety. Jadi ini ada tugas seperti nggak usah dikumpulkan sama di laptop, katakan nanti di aja. Untuk alat kotanya, yang pertama ini pasien nilai, yang kedua dia mendaftar di radiologi dan diterima oleh radiolog. Dan pertama sebelum kita membuat PKPM adalah formulir pemeriksaan radiologi. Dan yang kedua mendaftar analisis pemeriksaan kontak atau tidak. Yang kedua informasi ya. Dan ini kita masih dan yang selanjutnya kalau ada pasien beberapa kalau yang sekarang ini tidak kalau yang petugas kalau itu dokter menginfokan kembali di seluruh pemeriksaan ke kasir. Jadi sebelum pemeriksaan pasien ditemukan pasien terlebih dahulu baru dilakukan pemeriksaan. Dan
kalau memang bukan keras, pasti kita berjanjian kalau memang tidak setuju, berarti menjadi catatan. Kalau memang setuju, pasti datang dan kesejahteraan dan terlaksana komunikasi. Seperti itu. Terima kasih dari kami dimintakan untuk maaf sebelumnya mengenai kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi semua alur yang disampaikan oleh ini itu artinya tidak ada kesalahan karena ini adalah satu kebijakan yang sudah secara regulasi dilakukan seperti itu. Cuma dari alur yang diberikan hari ini, kira-kira dari teman-teman ada pastinya sama semua setuju atau ada yang belum tertulis kira-kira? Oke ya. Nah, jadi tinggal kita mengkaji lagi tahapan dari masing-masing langkah ini. Jadi yang tadi saya sebutkan pasien, nah pasien datang butuh perjanjian atau tidak? Nah itu. Kemudian setidaknya tidak membutuhkan perjanjian, pasien langsung diarahkan ke kasir, diberikan penjelasan mengenai biaya. Nah kemudian pasien melakukan pembayaran, melakukan administrasi, kemudian identifikasi nama dan tanggal lahir. Nah dari tahapan ini, dari tahapan ini dikaji lagi apa bukti kita sudah melakukan identifikasi pasien. Nah itu edukasinya dalam bentuk apa? Karena di regulasi yang baru Bapak Ibu, pasien harus diberikan edukasi mengenai pemberian radiasi radio. Nah itu apa buktinya? Kalau di rumah sakit yang Bintaro, kita memang sudah elektronik formulir, tetapi kita print out, kita cetak itu sebagai lembar kerja, dan pada lembar kerja itu ada keterangan pasien, ada pertanyaan yang harus ditandatangani oleh pasien. Yang pertama, sedang hamil atau tidak? Jika sedang hamil, HPHT-nya berapa? Kemudian sudah sedang tidak hamil, juga harus menyatukan hari pertama, hari terakhirnya kapan. Kemudian ada persetujuan mengenai sudah diberikan penjelasan mengenai risiko radiasi. Nah, itu terus kemudian ada pertanyaan jika pemeriksaan ekstremitas atau sudi kiri atau kanan. Nah itu ada bukti checklistnya. Ada, oke. Kemudian di sistem juga kita memberikan dosis radiasi kepada pasien berapa. Nah di sini juga ada perlu. Nah dosis itu penting Bapak Ibu. Nah jadi kalau kita masuk misalnya ya. Nah jadi kalau kita masuk ke sistem medis kita itu ada saat pasien akan melakukan verifikasi data yang disebut SSBUT, ada pertanyaan pasien sedang hamil atau tidak. Yang kedua, berapa dosis radiasi yang diberikan kepada pasien. Jadi ketika pasien itu kalau kita belum memiliki satu tools yang kita sebut DAP untuk penghitungan dosis, kita lakukan secara digital. Kita masukkan pasien ini menerima dosis berapa. Jadi kalau nanti itu bertanya saya dengan dosis berapa, ini saya hitung dosis yang menerima pasien berapa, gitu ya. Oke. Kemudian tahapan ini sudah semua masuk ke perusahaan dengan komunitas. Pastikan selalu ada edukasi, dan itu yang tadi saya sampaikan, kalau bisa buatlah attachment sebanyak-banyaknya untuk supaya pasien teredukasi dia mau dilakukan apa di radiologi. Itu ya Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih. Kembali ke laptop. Baik Bapak Ibu, memang kalau kita berbicara mengenai alur radiologi ya, kayaknya memang harus ada workshop sendiri, dan itu memang sangat pekerjaan kita sehari-hari, dan pastinya kita juga diawasi oleh
badan-badan akreditasi. Jadi kita sebisa mungkin kita coba memfasilitasi rekan-rekan kita yang ada di operasional untuk